Kenapa KPI sering nggak nyambung sama kenyataan di lapangan? Atau malah jadi beban tim yang bikin frustrasi? Nah, kalau kamu pernah ngalamin itu, simak video ini, karena kita bakal bahas tuntas cara menyelaraskan KPI dengan Business Process Mapping, BPM, dan struktur organisasi perusahaan agar kinerja lebih efisien dan hasil maksimal. Oke, bayangin gini, kamu punya tim sales, targetnya tinggi, tapi alat pendukung atau sistemnya nggak memadai. Yang jadi pertanyaan, apakah itu salah tim atau salah perencanaan? Disinilah peran Business Process Mapping, BPM, jadi penting. BPM itu kayak peta harta karun untuk perusahaan. BPM memberikan gambaran lengkap tentang alur kerja, siapa yang bertanggung jawab, dan di mana potensi bottleneck bisa muncul. Kamu tahu nggak, KPI yang sukses itu bukan cuma soal angka, tapi gimana angka itu relevan dengan peran seseorang dalam proses kerja. Misal, kalau tim customer service punya KPI respon maksimal dalam 1 menit, kita harus pastiin ada sistem pendukung, kayak software chatbot atau SOP yang jelas, buat bantu mereka capai itu. Jadi, BPM ini kayak detektif yang bantu kita nyari tahu apa aja yang harus disiapin agar KPI nggak sekadar jadi mimpi. Kenapa Business Process Mapping, atau BPM, penting untuk KPI? BPM, atau Business Process Mapping, adalah cara visual buat memahami proses bisnis di perusahaan. Dengan BPM, kamu bisa tahu langkah-langkah apa yang bikin proses jadi lambat, mana yang bisa diotomatisasi, atau bahkan dihapus karena nggak relevan. Nah, begitu kamu punya peta ini, menyusun KPI itu bakal lebih masuk akal. Contoh nyata, kalau bagian produksi punya BPM yang detail, KPI mereka bisa fokus ke efisiensi mesin, bukan cuma jumlah barang yang dihasilkan. Terus, apa hubungannya dengan struktur organisasi? Tapi tunggu dulu, BPM aja nggak cukup, kita juga harus cocokin dengan struktur organisasi. Bayangin kamu bikin KPI untuk orang yang ada di posisi A, tapi ternyata job desk-nya udah berubah. Hasilnya, KPI jadi nggak relevan dan malah bikin stres. Jadi, struktur organisasi itu kayak kerangka tulang, sementara BPM adalah ototnya. Kalau dua-duanya nyambung, tubuh perusahaan bisa bergerak lebih lincah. Nah, berikut langkah-langkah menyelaraskan KPI, BPM, dan struktur organisasi 1. Identifikasi proses utama. Mulailah dari yang inti, proses yang benar-benar memengaruhi keberhasilan perusahaan. Misal, buat perusahaan e-commerce, proses pengiriman barang itu krusial. Dari sini, kita bisa mapping alurnya. 2. Cocokkan dengan struktur organisasi. Lihat siapa yang bertanggung jawab di setiap proses. Pastikan setiap posisi punya peran yang jelas, dan KPI mereka benar-benar menggambarkan kontribusi terhadap proses tersebut. 3. Libatkan tim dalam penyusunan KPI, jangan bikin KPI sendirian di ruang rapat. Libatkan tim, dengarkan masukan mereka, dan diskusikan kendala yang mungkin muncul. Ini nggak cuma bikin KPI lebih realistis, tapi juga meningkatkan rasa memiliki dari tim. 4. Gunakan tools yang tepat. Banyak software sekarang yang bisa bantu BPM dan KPI, kayak Microsoft Visio atau Miro. Dengan visualisasi yang jelas, tim kamu bakal lebih mudah memahami proses dan target mereka. Rahasia di balik KPI yang motivasi, bukan beban. Ini kuncinya. KPI yang baik itu bikin semangat, bukan bikin stres. Jadi, pastikan targetnya realistis, bisa diukur, dan ada feedback loop yang jelas. Contoh, kalau KPI tim produksi adalah pengurangan waste 10% dalam 6 bulan, kasih mereka data terkini dan dukungan teknologi supaya target itu achievable. Jadi gimana? Ternyata nyusun KPI yang selaras dengan BPM dan struktur organisasi, itu nggak serumit yang kita kira, kan? Kuncinya ada di pemahaman proses, kolaborasi, dan penggunaan tools yang tepat. Let's grow smarter together.